Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, Gua Fedrian, dan gua Faris. Gila, gue udah Gila. lupa bro. Iya. Siapa duluan ya? Tadi gue udah mau ngomong nih. gokil ya, Fedrian kembali di edisi Mati Lampu bro. Oh my god, ada Edisi apa Mati sih? Lampu. Ada apa sih, kenapa harus balik? Mencari cerita horor mencari ya? cerita horor. Betul. Udah lama nggak menangis bro. Gokil, masih percaya setan? Enggak sih. Gila. Percaya, kali harus percaya bro. Balik-balik nggak percaya setan cuy. Respect gue, respect. Kali ini kita mendapatkan cerita horor dari penonton, cok. Iya anjir. Pendengar. Kita udah kehabisan cerita sih ya. Betul. Karena udah nggak pernah kejadian lagi di rumah gua. Lu pernah ngalamin lagi nggak? Iya, apa yang Gue Kita sempat rekam nginep terakhir. di suatu hotel, katanya horor. Setelah ini, cuma gue nggak ngerasa apa-apa sih. Oh iya. Di Daerah. di daerah lah pokoknya lah gitu. Cuma gue nggak ngerasain apa-apa. Pas gue baca kayak, ah horor kayaknya kemarin biasa aja gitu. Coba lu terakhir kapan mengalami kejadian horor? Gak ada gua. Enggak ada. Nggak Lu ada. juga enggak ada, Fet? Nggak ada. Cuy, gue juga enggak ada, cuy. Gue makin berani sekarang. Anjay. Tapi gue merasa cerita horor yang ini, by the way, cerita horor yang ngirimin ya. Untuk cerita horor ini pemenang dari giveaway untuk film Evil Dead Burn. Oke. Dan ada cerita masuk sekitar 40-an. Gokil. 40 Kita akan cerita. memilih atau 5 menceritakan doang. Udah 5 dipilih doang. sama tim dari STM. Berapa orang yang chat GPT tuh? Anjir, ada, Cok. Ada kayaknya ada. Mungkin nggak ada. Ada. Judul-judulnya juga seru-seru banget, Cok. Nih, gua Iya, gue ngeliat sih kayak apa berapa judulnya kayak anjir ngasih judulnya nih. real menurut gua. Kayak bener-bener proper gitu. Ah. Tapi menurut gua ya terlepas dari GPT. Sekarang kan ada GPT, jadi juga lumayan susah ngebedain sih Iya. sebenarnya. Ya atau mungkin cuma minta bantuan kali ya. Betul, atau enggak diperbagus kan bahasanya gitu. Nah, gua nggak tahu nih dari tim STM tuh udah ngefilter ini diperbagus apa enggak. Gitu maksudnya bahasanya atau emang purely. Coba bapak-bapak di belakang diperbagus. Oh, purely, gokil. Berarti ini kita sebenarnya menilai pilihan kru STM. Iya. Guru STM. Guru Pas STM. kurasi ada merinding nggak? Weh, Cok, ini cerita paling bangke. Gak bisa tidur. Cerita paling bangke. Jadi gua kurasi sama ada anak-anak STM itu di jam 1 malam. Jam 12 sampai jam 1 malam. Oke. Di malam minggu. Gua kondisinya walaupun gua udah gak percaya setan, takut tuh Iya. pasti takut lah. Iya. Di rumah gue yang ini gue lagi sendiri Mm-mm. gitu. Dan di mana pas kan kita ngasih drive kan atau mereka bisa ngupload kan. Mm-mm. Gue bacain, pas gue klik, gue langsung kayak bangsat anjing. Ada tuh serem banget, Cuk. Oh ya karena kan kita minta sama fotonya Iya. kan kalau ada. Iya. Tapi fotonya ada yang serem. Ada maksud gue. Fotonya foto dari kamera apa ilustrasi? Kamera kayak Enggak, tempat. gue lupa gitu deh. kan. Kayaknya gue buka ilustrasi sih. Yang gue Oh, buka ilustrasi, iya. Cuk, anjing serem banget, Cuk. Serem banget. Nah, si temen kru SM juga yang filter juga ada. Nah. Ada juga yang kayak kita pada anjing masa kayak kita bilang kita sambil nonton bola gitu. Oke. Gua akuin sih ininya tetap horor sih. Oke. Tapi berarti maksudnya lu udah yang 5 ini lu belum tahu tapi. Gua belum yang tahu. lain kan? Ya, Itu yang 200. gua iya itu yang ada peserta lainnya tapi ini gua belum tahu. Cuma ada beberapa judulnya yang di screenshot kan. Tapi ini ada gua nggak tahu ya, kita bacain judul-judulnya aja nih. Yang di screenshot gua nggak tahu dia kepilih apa enggak ya. By the way kan kita nanti lihat ini ya. Judul pertama Fet ada. Lift itu berhenti di lantai 9. Gila. Keren ya ngasih judulnya. Ini thumbnailnya Winda Basuda. Ya juga sih. Jadi ada lagi nih, Miske dan kursi kayu dan makam bata di rumah Tegal. Ini warteg, Cok. Makan bata. Iya, Cok. Rumah yang tak pernah mengizinkan pergi. Ini respect. Kayaknya orang-orang ini deh. Takutnya sama kita dijadiin film gitu. Jadi mereka udah nyiptain Iya, judul Cok. duluan. Gue aja. pikir MD kayaknya, MD nih harusnya. Tapi menarik kenapa kita ngebahas cerita horor by the way dan kenapa kita mengadakan di giveaway di Evil Dead Burn gitu. Karena gitu ya, kita ada nobar seru gitu Evil Dead Yoi. Burn gitu yang dimana sekalian ketika nobar ini kita selenggarakan gitu dan thank you to Evil Dead Burn juga gitu yang Sony yang memilih kita untuk ngadain nobarnya gitu dan gue langsung kontak lu kan Fat lu ada waktu nggak untuk yuk bahas edisi Mati Lampu yuk balik karena kayaknya menarik nih kalau kita sekalian momentumnya ngebacain cerita horor orang yang kurang lebih maybe bisa relate dengan
filmnya Evil Dead Burn gitu. Kan kalau Evil Dead lah kita sebutnya, yang terbaru kan namanya judulnya Evil Dead Burn. Evil Dead itu kan cerita tentang buku yang terkutuk, yang dimana ketika lu baca mantranya, evilnya tuh akan keluar dan Iya, ngebunuh satu-satu orang yang ada di situ kan. betul. Kayak gitu. Nah, kurang lebih yang di sini tuh gue penasaran, menarik aja, ada nggak sih orang punya cerita yang tentang kutukan Oke. gitu, terlepas dari ya Gunung Kawi. Ya maksud gue ada juga kayak gitu kan. Nah, menarik maksud gue momentumnya, dan ditambah film yang ini kan cerita tentang Evil Dead tuh kembali lagi ke core-nya. Dia balik ke tempat apa ya, bisa dibilang pedesaan gitu lah. Gitu. Jadi kalau yang Evil Dead Rise itu kan Yang dia ke terakhir kota, ya? ya, Iya, ke kota. Di apartemen. Nah, yang ini dia pindah ke balik ke core-nya gitu, yang dimana Harusnya sih makin serem ya. iya makanya kalau yang di 2013 tuh gue inget, gue nonton tuh kita yang kayak di cabin gitu kan. Iya. Dan gore, ketika kita ngomongin Evil Dead tuh pasti gore gitu. Nah, ditambah ratingnya 21 bro. Iya sih. Ratingnya Jarang 21. ya kalau masuk Indonesia Iya. masih 21. Buat sensor ada bocoran? Nggak ada, Nggak ada purely nggak ada. sensor. Pure nggak ada. Jadi gue sempat Gok. kemarin tuh, ini bocoran dikit aja ya, dimana pas gue dikasih tahu, iya bentar nih Evil Dead Burn lagi masuk ke Indonesia, tapi di sensornya lumayan lama nih di lembaga sensornya. Ternyata lebih memilih 21 plus tapi tanpa sensor. Oh. Real bro, Anjir. Itulah. real. Ini. Karena yang sebelumnya aja gue cukup trauma dikit sih ngeliat parutan cu. Iya Oh sih. iya. Anjir. Anjir, gue Gue juga baru ingat lagi. Bayang gue Iya. ngeliat parutan gila. Dan lu sebenarnya pada belum lihat trailer karena lu yang pengen nonton. Belum, Iya. gue Real. memang menyimpan buat Iya. sampai nonton biar surprise Iya, bro. biar Iya. gore-gornya tuh surprise. Karena kemarin pas yang terakhir apa Evil Dead Rise ya, kan gue nonton trailer dikit. Iya. Ada yang serem banget menurut gue tapi ke-reveal di trailer, jadi gue nggak mau nonton. Iya, betul. Gue setuju sih. Ada beberapa yang emang kadang trailer tuh di Evil Dead pun juga ada. Sebenarnya, Cok. Hantunya. Enggak, Atau- gore-nya yang gue bilang, ngilu banget gue. Hmm. Ngilu real. Karena mereka yang dijual tuh juga itu sebenarnya kan. Iya sih. Yoi. Gore itunya juga gitu. Dan menurut gue jadi dari sangat menarik gitu. Ditambah dia tayangnya tuh di Indonesia 17 Juli gitu. Tapi sebelum kita masuk ke cerita horor, nah Faris, gue penasaran sebenarnya. Evil Dead yang gue tonton 2013, Rise, ya sama ini Burn pasti. Oke. Nah, pertamanya tuh yang gue tahu cuma directornya Sam Raimi aja. Tapi ceritanya tuh mengulik di situ juga gak sih? Ya ceritanya sebenarnya seputar si bukunya itu sih, balik lagi. Emang kayak apa ya, cerita horor klise tahun 80-an lah. Kayak lu remaja misalkan ke puncak gitu, terus tiba-tiba nemu ada buku di rumah yang lu tinggalin di Airbnb-nya. Oh. Nah, dibaca sama dia nggak sengaja, ada si roh-roh jahat itulah akhirnya merasuki salah satu karakternya terus dibantai. Serem sih, mantap sih. Iya, tapi yang di pertama tuh lebih ke horror komedi. Yang pertama sih pure horror ya, Pure horror. mungkin ada dark komedinya sedikit gitu. Cuma kalau yang di kedua genrenya lumayan nge-twist, lebih banyak komedinya, horornya juga ada, setannya juga serem, gore juga ada, cuma komedinya lebih banyak. Dan menurut gue lebih asik juga sih. Yang kedua, Iya. lebih seru itu Alternate apa universe namanya yang lebih lucu itu atau agak lain? Agak lah. Horror komedi. GJLS kayak gitu. Oh, tapi yang kedua malah lebih dibikin komedi ya? Iya, sama alternate universe gitu unik sih. Maksudnya bukan seperti sequel yang kalian bayangkan gitu. Kalau lu membayangkan kayak Evil Dead 1 dibikin sequel kan pasti akan kayak melanjutkan aja, iya, misalkan iya, gitu iya. ya kan ceritanya yang bisa digali, tapi ini kayak yang ke satu tapi dibikin ulang mau gitu. Oh. Dia berarti bener-bener baru comeback lagi tuh yang 2013. Ada lagi sebenarnya Army of Darkness, tapi gue jujur belum nonton. Karena yang Itu kayak time 2013 travel gitu. Ya. juga gore tuh yang lu tau gak sih yang di semak-semak, yang diikat dia di kayak duri-duri Iya, itu Kan yang lucu itu. tangannya dijepit pintu, Heeh. ditarik sampai putus kan? Iya. Iya. Gila. Nah itu gue jujur ya, menurut gue ya film horor dengan genre gore kayaknya saat ini sih juaranya, nggak tahu ya franchise-nya atau IP-nya Evil Dead sih. Ketika gue dengar nama Evil Dead udah pasti yang gue cari, anjir kematian macam apa lagi nih yang akan diberikan. Iya. Darah-darahnya bro. Iya bro. Cerat. Gila. Itu yang gue menarik, dan kita akan ngebacain, kita ngumpulin cerita yang kurang lebih pengalaman horor pribadi dari orang-orang ini tentang kutukan, tentang apapun yang berhubungan dengan Evil Dead Burn gitu ya. Evil Dead lah bisa dibilang. Nah, tapi sebelum masuk ke 5 cerita horor ini, by the way, ini ya untuk pemenang-pemenangnya gue nggak akan bacain deh siapa namanya karena gue takutnya sensitif atau apa gitu. Jadi kita langsung bacain ceritanya aja gitu. Oke. Nah, gue ada cerita Fat sebenarnya Fat. Ada lu kalau lu inget
ini tentang kutukan juga sih. Kita waktu SMA kita pernah live in di Jogja. Ya. Lu inget salah satu teman kita, sebut aja nama samarannya Wong. Oke. Ya, dia tidur di tempat apa namanya? Bisa dibilang apa? Induk semang. Ya kan? Kita ngomongin induk semang kalau Iya, saya. iya. Induk semang itu tempat yang kita tinggalin biasanya di rumah itu. Rumah itu nyaman banget. Nyaman banget cuy. Ada rumah, di sampingnya itu ada gudang. Gitu. Tapi anaknya memang indigo yang Oke. apa? Yang tinggal di rumah itu ada. Masih kecil ya? Masih kecil, kayaknya masih SMP gitu deh. Ada momen yang teman gua pun kayak malam-malam ke sawah. Ngangkat gitu, ngangkat apa ya? Pompa air kalau nggak salah deh, pompa air. Ditaruh nih pompa airnya di sini. Satu ditaruh sini, terus dia kerja. Pas balik pompa airnya nggak ada. Pompa airnya nggak ada. Ini percaya nggak percaya, Ben? Temen kita Ben yang cerita, pompa airnya nggak ada. Oke? Terus anaknya cuma gini. Ya udah, bentar tunggu sini. Dia kemana ke dalam ke sawah-sawah gitu? Dia ambil pompa airnya dari sana, coba dari sawah. Iya maksudnya kayak nggak di tempat yang sama diumpetin, terus bilang iya disengin kayak gitu. Kayak udah biasa gitu ya? Iya. Kayak udah tahu. Tapi memang harus kita akuin waktu kita live in di Jogja, tempatnya itu memang masih pedesaan. Iyalah. Iya sih, nggak ada. Kayak lampu juga jarang. Iya. Deh. Kayak center kan, kita kalau mau keluar dikasih Iya center. betul, dikasih center. Dan gue center gue gini-giniin ke mana Iya, namanya? ke atas, Ke atas ke kan pohon. nggak boleh kan? Nggak boleh. Soalnya kata takut sila kuntilanak. Jatuh ya. Jatuh anjing, baik kalau jatuh. Nah tapi maksud gue itu tuh satu tuh. Nah ketika kita di hari terakhir baru temen gue baru dikasih tahu kalau seandainya di rumah sebelahnya di gudangnya dia nggak tahu, pokoknya setiap punya anak cowok di setiap umur berapa atau apa, terus kayak mohon maaf kayak jadi apa sih kalau bahasa ininya, bukan ODGJ sebutannya. Iya, orang-orang ODGJ yang akhirnya abis itu meninggal gantung diri di gudang itu. Dan itu beberapa keturunan gitu loh. Dan mereka menganggapnya itu kayak curse. Dari curse-nya apalah gue juga nggak tahu. Oke. Kayak gitu. Itu maksudnya setiap anak dari si bapaknya itu. Gue nggak ngerti pokoknya dari keluarga mana gitu, kayak ada turun-turunan gitu loh. Gue nggak begitu detail taunya karena kan diceritain sama temen kita ya. Iya. Kayak gitu. Kalau yang gue tahu di kampung kita juga ada dulu. Gue diceritain sama bokap gue sih. Kayak apa sih barang keramat gitu lah yang diambil-ambil gitu, yang bambu kalau usah bambu apa gitu. Terus diambil, keturunannya tuh jadi tanda kutip tuh ada kelainan mental gitu. Tapi kalau orang kampus itu bilang karena ngambil barang yang bukan seharusnya jadinya terkutukan gitu lah. Anjay, mirip. Serem juga ya. Kayak gitu, Cok. Gitu dan kan fun fact-nya kayak di keluarga gue sama Faris kan kita kan pernah dikasih tahu juga kan, Nis, kalau seandainya kita punya keris gitu katanya. Yang dimana katanya keris itu, Fer, itu tidak terlihat. Kerisnya nggak terlihat. Nggak terlihat katanya. Tapi gitu. punya keris. Ada kerisnya, dia bilang yang nanti tuh akan ada waktunya, kalau nggak salah ini, kalau gue nggak salah ingat ya, akan dari keturunan darah yang antara gue Faris atau apa, yang keris itu akan muncul sendiri dan minta, ya maksudnya kalau misalnya munculnya Faris yang lihat nih, Faris Jadi ambil, Thor. berarti Faris yang jadi Thor anjing, jadi Thor. Belum ke unlock kali inventory-nya. Itu katanya jadi keris itu ya dijaga, berarti dia yang kepilih. Nah sebenarnya ada isu udah ada yang ngeliat. Ada ini sangkatan nama kita maksudnya. Iya, sangkatan nama kita 001 di Jawa. Dia udah ngeliat tuh ada yang jatuh merah-merah, dan itu bentuknya keris tapi takut gak diambil. Terus Nggak tahu sekarang, maksudnya katanya nanti one day akan ada, Cuk. Nggak tahu entah keturunan gue, entah keturunan siapa. Anjay, keren dah. Gila, Cuk. Superhero. keren banget ya, maksudnya lu kayak cerita dari leluhur Iya. dulu. Gue cuma kalau Vampir mau kan? kencing numpang-numpang anak babi. Ah iya, anak bagong. Kencing. Kalau gue anak bagong. Anak babi. Anak babi lagi. Jelek banget. Iya. Cuma itu doang. Aduh, haram lagi. Petua dari leluhur gue. Gue anak bagong, Fet. Kalau gue. Sampai punya keris loh. Iya, Cuk, keris, Cuk. Makanya yang itu katanya ngeri. Jadi makanya kan kadang pernah keris yang nggak terlihat itu, kadang kalau di rumahnya yang kita di Jawa kadang suka yang bunyi tang berantem sama keris lainnya gitu loh. Gue pernah lihat sih, tapi crispy. Anjir. PB. Oh, PB. Itu udah jadi game padahal ya. Itu jadi Thor anjing kalau udah lihat. Iya, gimana sih ini mau ngebangun horornya? Agak serem nih, Bro. Saya juga OTM, bro. Iya, Cok. Ini kan OTM STM yang begini kita treatmentnya. Tapi intinya gitu, Fet. Jadi ada kalau di gua tuh. Nah, gua nggak tahu
itu bisa akan muncul lagi apa enggak gitu. Nah, ini mau langsung masuk cerita horor apa? Gue ada satu lagi dari temen gue, by the way. Temen lu. Pas banget, gue dapet. Lu masa nggak ada sih men? Lu Nggak ketika ada, ketemu gue. temen baru, harusnya yang lu tanyain, Ada. lu ada cerita horor nggak? Iya, gue gitu sih. Terus orangnya? Cuma nggak menarik sih. Sama gue nggak yakin gitu sama orangnya. Oh iya. Kayak ceritanya kayak kurang Wah. kurang meyakinkan. Ini keren banget ya, ini keren banget sumpah. Ini di mana? Ah, dari Ini teman gimana? gue nggak bisa nyebut Ah. namanya. Dari teman gue nggak bisa nyebut namanya, jadi kita anonim aja. Coba. Sebut aja Nathan. Oke. Oke, sebutnya Nathan. Bener, jadi tuh ceritanya adalah dia punya nenek. Kayak, aduh mohon maaf banget nih kalau saya salah-salah ya. Gue bukan Ya, nambahin apa-apa kan bumbu, biar gue kayak jadinya bumbu, iya. ini Iya. sensor. Nah, dia punya nenek gitu. Neneknya memang bisa melihat gitu. Bisa melihat, makanya kadang suka apa namanya? Ya udah jangan dilihat atau apa gitu. Tapi mungkin ada faktor lain juga kan, kita pernah ketemu sama Mas Angga kan saat itu kan. Iya. Mas Angga bilang ketika udah tua atau mungkin itu kadang apa sih mata batinnya terbuka Iya. lebih luas lagi gitu. Dia pengen ke Jogja. Dibawalah ke Jogja sama ibu dan bapaknya Nathan. Nathan nggak ikut. Dibawa ke Jogja. Di Jogja sana tinggal di suatu hotel. Dia melihat di depan kamar hotelnya. Gue nggak tahu dah seperti apa di depan pintu kamar hotelnya. Ada nenek-nenek juga yang lumpuh, nggak bisa berdiri. Dia bilang itu dia nggak bisa berdiri, lumpuh gitu. Terus dia bilang udahlah, kita lagi jalan-jalan, kalau itu diabain aja dan lain sebagainya. Oke. Udah singkat cerita pulang nih ke bandara. Di bandara neneknya jatuh dan dia masih nyebut si nenek-nenek itu yang lumpuh, dia jadi nggak bisa jalan di bandara, si neneknya Nathan. Neneknya dia. Sampai akhirnya dibawa dikasih kursi roda itu, dibawa ke tempat ini nggak kenapa-napa. Tapi dia selalu ngomong si nenek-nenek itu lumpuh yang lumpuh itu. Dan dia tuh selama Nathan ini selama kenal sama nenek itu nggak pernah ngomong bahasa Jawa sama sekali. Even mungkin dia bisa tapi nggak tahu, nggak pernah ngomong. Tapi di selama perjalanan dari pesawat dari Jogja ke Jakarta itu ngomong bahasa Jawa. Bahasa Jawa terus. Bingung nih kan, maksud gua aneh nih, aneh gitu. Terus nyampe rumah itu situasi hujan. Cuy udah kayak ini ya, udah kayak film horor ya, udah kayak situasi hujan. Hujan. Nyampe rumah Feb. Nah baru tuh Nathan di situ ada kan di rumah itu kan. Pas nyampe rumah, hujan deras. Pas masuk ke rumah, lampu kedip-kedip, TV jadi warna semut. Iya. Coba lu bayangin. Poltergeist anjing. Coba lu bayangin, beneran gue pengen ngomong. Masa gue bilang bohong, kayaknya gak mungkin nih orang bohong gitu. Lampunya kedap-kedip. Terus abis itu TV-nya ada semut gitu. Tapi gue punya asumsi. Ini kalau kita coba geser sedikit misisnya, punya asumsi karena cuaca hujan deras dengan ada petir, maybe ada terganggu. Iya bisa sih. Gitu, dan TV-nya momennya kan TV antena. Iya, ya gue nggak tahu sih TV antena atau bukan ya, tapi maksud gue intinya masih ada possibility seperti itu. Iya. Kan kadang tuh kalau hujan deras suka ada kayak duk gitu dikit kan, mungkin mau mati lampu atau apa gitu. Tapi momennya tepat pas neneknya hadir gitu. Nah, pokoknya singkat cerita setelah dari Jogja neneknya apa ya sebutnya, mungkin ada serangan stroke atau apa gitu. Nah tapi kan dibawa tuh, jadi dia manggil 2 ustadz. Yang datang tuh ustadz pertama dulu. Nah ustadz pertama itu gue lupa ingat intinya. Tapi kok ke ustadz kalau indikasinya sakit, nggak ke dokter? Apa gimana? Iya aneh aja sih, mungkin gejalanya kan ke dokter udah nggak ada kenapa-napa. Akhirnya ke ustadz. Iya. Nah yang si ustadz yang pertama itu bisa tahu tanpa diceritain. Gimana? Apa yang dia tahu? Yang dia tahu? Yang dia tahu tuh kayak maksudnya lupa lagi, gue takut jadi salah. Pokoknya gue lupa detailnya Pokoknya dia tahu kayak dari Jogja dan sebagainya. Tapi itu info yang general lah. Ya gitu. Tapi dia ngomong neneknya ini minta dibalikin ke Jogja, di Jogja terus minta. Iya. Nah, ustadznya tahu, dia bilang yang iniin adalah di dalam tubuhnya tuh nenek juga. Gitu. Nah itu sama tuh kalau di cocok logi. Ya cocok loginya itu nenek juga. Tapi ustadz yang pertama tuh ngomong jangan dibalikin, jangan diturutin
jangan diturutin Kenapa ya? untuk balikin ke Jogja karena itu kemauan bukan apa Mm-mm. bukan ininya apa bukan kemauan aslinya katanya, itu kemauan setannya gitu. Pokoknya jangan. Nah tapi gue juga bingung cuy, kan biasanya kalau kayak gitu kan kita mulangin ya. Iya. Tapi kata ustadz yang pertama jangan. Nah tapi yang ustadz kedua gue lupa deh, pokoknya yang ustadz kedua itu dia cuma ngomong kayak Insidious cuy. Jadi katanya nenek wujud aslinya tuh kayak nggak di dalam tubuhnya lagi, kayak di tuker gitu Oh, betul. kayak Iya, yang di iya. belakangnya bisa megang gitu. nggak tahu deh, pokoknya bukan tubuhnya tapi neneknya tuh kayak lagi di alam yang beda. Nenek katanya. aslinya. Iya nenek aslinya kayak gitu. Nah itu ustadz yang kedua, gue lupa singkat cerita seperti apa, pokoknya intinya nggak lama itu berapa bulan, kalau nggak kayaknya nggak nyampe setahun tuh, habis itu meninggal gitu. Tapi selama sampai dia meninggal itu Ya, kayak stroke. gitu. Iya jadi stroke. Maksudnya jadi stroke. kayak gitu. Nah itu percaya nggak percaya? Mm-mm. Oke, itu percaya nggak percaya ya itu ya. Iya. Iya tapi walaupun gue tahu itu banyak yang bisa diiniin gitu ya. Satu lagi, ini dia punya cerita satu lagi. Kalau ini adalah ya namanya pekerjaan ya, kadang ada suka orang ngirimin kan, Mm-mm. kayak gitu. Sampai suatu ketika ibunya tuh dikirimin lah, karena walaupun tahu ya kayak, gue paling kesel sih gue karena ini ke orang pinter lah, ya ke Oke. ustadz atau orang pinter gitu lah di Kemayoran kalau nggak salah daerahnya. Kalau gue salah revisi guys. Kok guys sih ada ini ya teman gue. Nah di situ datang nih dia ikutan juga karena penasaran juga kan, ada asistennya, ada ininya, ustadznya juga gitu. Dia bilang oh ini emang benar dikirimin gitu dan lain sebagainya gitu. Terus dia bilang saya tahu orangnya, saya bisa nyebut namanya tapi biar enggak bos, saya nggak akan sebut karena takutnya kalian dendam. Dalam hati gue sebut aja nggak apa-apa dah, dikit dah. Bilangnya nggak tahu ya. Kayak gitu. Tapi dia melihat sendiri, Fed. Jadi katanya pas di badannya diusap gini kan. Pas diginiin kayak pas dia muncul Asik. Nungguin lah. Apa? FTV nih. FTV cuy. Enggak coba bener pas diginiin besi atau paku gitu. Gimana caranya anjir tapi Gajirnya sulap cuy. cowok tapi Sulap tangannya enggak merah ya. Iya. tangannya enggak ada apa-apa katanya. Ini kayak pesulap yang Iya. suka ngeluarin Iya. gitu kan. Gue percaya tapi dia ngeliat dengan matanya dia sendiri katanya. Didoain. Itu dia yang diginiin dia tuh. Enggak ibunya. Oh, Kan ibunya. dia enggak ini apa-apa. Iya. Kayak gitu. Dan ada momen ya masalahnya ketika di meja abis itu kan didoain apa namanya, oh dia berantem sama yang ngirimin tuh katanya dari Bali atau dari mana gitu. Jadi kayak berantem dulu tuh di dalam persantetan itu gue nggak tahu yang kirim. Dia nyampe rumah, dia di beda hari gitu udah diinin lah. Meja makannya tuh marmer atau apa gue lupa, makan pecah cuy meja, pecah retak. Nah, ya, Dia retak. retak. Dan itu 2 kali katanya kalau nggak salah, sempat diganti terus retak lagi. Kata kalau dari asumsi segitunya ngirimin cuma nggak masih ketahan sama Meja marmer. nggak gue sama ustadz ya is Ketahan. kata gue meja marmer Jadi coy. marmernya yang nahan jadi pecah ya. Iya kayak gitu lah. Ustadz yang nahan yang pecah meja marmer. Tapi lucu ya katanya is, nggak lucu sih, ini nggak lucu, sorry banget gue disclaimer, ini nggak lucu. Tapi maksudnya beberapa bulan kemudian pas ditanya kan dia mau balik lagi ke ustadz itu udah meninggal cuy katanya. Ustadznya. Yang orang pinternya katanya. Oh. Gitu. Asumsi apakah kalah duel di medan yang lain sebenarnya gue kurang tahu, tapi Iya sih. itu percaya nggak percaya lagi menarik. Oke. Tapi itu menemukan gue cerita horor dari Iya. temen gue. Benar. Seenggaknya ada lah. Sebenarnya ada ya. Ada. Apa pandangan lo? Pandangan gua terkait cerita lu Mm-mm. tadi. Ya masih sama sih karena gua nggak merasakan ya, jadi gua iya aja udah gitu. Gua nggak merasa kayak itu sesuatu yang benar terjadi karena cuma cerita dari mulut dia aja gitu. Gua nggak merasakan gua diajak sama dia ke orang pintar tersebut. Gua ngelihat diusap keluar apa? Paku. Keluar paku gitu ya. Gua nggak ngelihat gitu. Mungkin kalau gua ngelihat, gua ada di situ mungkin gua kayak, "Pak, coba ulang lagi, Pak. Saya dari belakang coba." Anjing digituin maksud. Pesulap aja ada etikanya bro. Iya, maksudnya ada etika. Coba ulang lagi saya lihat dari belakang anjing.
Ya harus gue ini Nggak dong. masalah, saya lihat dari belakangnya anjing kalau ulang lagi doang ya. Siapa tahu masih ada, bro. Gitu. Lah tapi kalau temen gue ada yang gue pernah ceritain, Apa? yang di santet juga, apa namanya, botol kayak kongguan gitu, kan dikatanya dimasukin situ, dibuka terus keluar api. Tapi kongguannya kosong. Kayak contoh aja kayak botol kongguan kosong, Iya. iya kosong. Keluar. Biasanya kongguan dalamnya rengginang. Iya. Telurnya api. Dalamnya apa? Cuk, ke atas cuk, ya Allah. Itu Kita kan pernah cerita nggak? biasanya tisu Yakuya. Bisa sih, Bisa kan? bisa sih. Evil Dead Burn juga marah ini di sini. Iya, tapi maksud gua itu sih. Jadi kayak anjing. Itu percaya tidak percaya ya. Tapi Tapi cobalah, yang inilah. iya ya gini ya. Coba cerita kita horor. bisa nggak jadi percaya hantu lagi, bro? Karena kita udah mulai ini nih. Iya. Udah mulai apa? Terhapus rasa percayanya. Iya, Rasa cuy. takutnya juga terhapus sih. Memang. Takut sih, takutnya mulai terhapus sih. Ya kayak kita kan pernah dapat cerita yang teman kita ketindian juga jadi kita kasih jokes kan. Itu juga Next kita bahas. kita bahas itu Next, next. Itu punchline gue, itu punchline gue. Oke, ini ada cerita horor pertama ya guys. Gue akan mencoba membacakan. Aduh, gue juga takut lagi Fat nih, takutnya horor banget nih. Saya tidak pernah benar-benar percaya tentang pesugihan sampai semua terjadi di rumahku sendiri. Jadi kayak fan fiction, cuy. Saya memiliki saudara yang ternyata melakukan pesugihan. Oke. Cuk, bisa nih Evil Dead kan? Saya tidak terlalu paham bagaimana cara beliau melakukannya. Satu hal yang pasti saya ketahui, omku dari pihak ibu itu hidupnya selalu terlihat mudah. Rumahnya besar, rezekinya lancar, dan tidak pernah terlihat kesusahan. Tapi tetangga sering berbisik, katanya ada sesuatu yang dipelihara. Saya tidak tahu pasti. Yang saya tahu saat dia sekarat, dia tak kunjung meninggal. Oke. Tubuhnya udah dingin, nafasnya tersenggal, tapi matanya tetap terbuka. Seolah ada yang menahan. Malam demi malam kami menunggu, tapi di hari-hari akhir dia susah meninggal. Setelah ibu dan nenek melakukan beberapa ritual yang saya kurang paham, akhirnya saudara saya meninggal. Gue juga gak tahu nih ritualnya apa ya. Semoga diceritain nih. Kami pikir semuanya sudah selesai. Ternyata justru baru dimulai. Setelah pemakaman, rumah kami berubah. Selepas saudara saya meninggal, seakan-akan ada sesuatu yang masih tertinggal. Ibu mulai sering menjerit di tengah malam. Awalnya saya pikir mimpi buruk dan ataupun mengigo. Tapi suatu malam, saat saya bangunkan ibu, langsung menangis dan memeluk saya dan kakak saya. Waktu ibu tidur, ibu menjadi kacau. Sejak itu, ibu sering berjalan dalam tidurnya. Setiap malam, tepat sekitar jam 2 atau 3, ibu bangun tanpa sadar. Dia berjalan ke dapur, membuat teh, jalannya pelan dan tenang seperti sedang melayani tamu. Lalu ibu duduk di ruang keluarga, meletakkan satu cangkir di depannya, kosong, seolah-olah ada seseorang yang duduk di sana. Saya dan kakak saya hanya bisa mengawasi dari jauh. Tak berani mendekat, tapi ibu terlihat seperti sedang mendengarkan sesuatu. Kadang mengangguk pelan, seolah ada yang berbicara padanya. Saya dan kakak yang melihat itu merinding, dan bulu kuduk pun berdiri. Tapi kita ingat kalau katanya orang tidur jalan, jangan dibangunin. Iya ya? Ngigo maksudnya. Kenapa emang kalau dibangunin? Nggak tahu, banyak yang Meninggal? Mali sih. Langsung bilangnya Iya. nggak boleh dibangunin aja. Katanya arwahnya lagi keluar. Jadi kalau kita bangunin ntar dia nggak bisa balik gitu, ada yang bilang gitu. Nah, jadi kita hanya awasin aja sampai dia akhirnya balik ke kamar lagi. Namun karena ketakutan, akhirnya saya pindah tidur bareng kakak. Sore-sore menjelang maghrib, saya sering merasa ada yang lewat di belakang saya. Tapi ketika saya menoleh, tidak ada siapa-siapa. Paling seram itu ketika tiba-tiba ada kucing hitam muncul di rumah saya. Saya lagi makan sendirian, ketika saya menoleh, tiba-tiba ada kucing hitam sedang duduk diam menatap. Matanya bukan seperti mata kucing biasa, tapi terlalu tajam. Saya langsung baca doa, dan saat saya berkedip, kucing itu hilang gak tahu kemana. Oke. Malam paling menyeramkan datang beberapa hari kemudian. Seperti biasa, ibu berjalan dalam tidurnya.
membuat teh duduk di ruang keluarga. Anjir cu, merinding juga cu. Kalau seandainya itu jadi rutinitas. Iya. Saya dan kakak saya mengawasi dari pintu kamar. Tapi malam itu terasa beda banget. Ibu tidak hanya meletakkan satu cangkir. Dia menaruhnya itu 2. Saya dan kakak saling menatap. Perlahan ibu menggeser salah satu cangkir itu seolah-olah memberikan kepada seseorang yang di depannya. Lalu ibu tersenyum dan berkata, sudah lama kamu kembali. Anjir, cok! Cu, merinding cu! Si Om. Hah? Si Om. Nggak tahu, belum tahu. Saya tidak tahan. Saya memberanikan diri mendekat sedikit. Dan disitulah saya melihat sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Di atas meja, cangkir yang satunya lagi perlahan bergerak seolah diangkat. Dan teh di dalamnya berkurang sedikit demi sedikit seperti ada yang meminumnya, dan saat itu pula saya pingsan. Jadi ini ya, dia melihat dengan kepalanya, Iya anjir. mata dia sendiri. Gluk. Keesokan paginya, saat sadar, saya memberanikan diri bertanya pada ibu. Ibu semalam mimpi apa? Ibu diam, wajahnya pucat, lalu ia menjawab dengan suara gemetar, itu bukan mimpi nak. Anjir. Terus Ia menatap saya, air matanya jatuh. Dia pulang tapi tidak sendiri. Tanpa banyak bertanya lagi, saya langsung memeluk ibu. Dan sejak saat itu, saya nggak pernah bertanya lagi kepadanya tentang hal itu karena takut ibu kepikiran. Cuy, aduh. Namun sejak hari itu, kucing hitam tidak pernah kembali. Tidak pernah benar-benar pergi. Kadang saya melihat di pintu, kadang di jendela, kadang dalam rumah. Dan setiap kali saya menatap matanya, saya selalu merasa yang menatap balik bukan seekor hewan, tapi sesuatu yang sedang menunggu untuk menjemput. Kejadian itu terus berlangsung hingga ibu meninggal 10 tahun lalu, dan setelah itu kucing hitam gak pernah terlihat lagi. goks. Udah. Udah, bagus sih. Anjir tapi nggak ada, Gak ada ininya ya. explanation-nya ya. Iya, explanation. Cliffhanger. Cliffhanger. Siapa itu si 2 cangkirnya? Iya sih. Mungkin salah satunya omnya. Nih. Tapi gue penasaran di situ sih, kondisinya kan ada kakaknya juga ya. Kakaknya kemana cuy? Dan kalau sampai airnya berkurang terus sih, menurut gue, ya gue juga pingsan sih, kayaknya sih saat itu ya. Iya sih. Iya kan. Cuma lu penasaran nggak? Teh apa yang diseduhnya? Nggak penting. Enggak, tapi maksud gue, ini serem sih untuk Tapi cerita. nggak dikasih tahu juga pesugihan. Yang pesugihannya siapa ya? Iya, dan Masih omnya aja kenapa mungkin dia? ya? Ini kan juga jatuhnya masih asumsi kan. Omnya Iya. hidupnya tenang, meninggalnya karena susah, Iya, bener. dan makanya dia bilang ini kayaknya pesugihan gitu. Iya, Tapi belum apakah tahu. ibunya juga Terlibat? Iya, atau emang kena kutukannya? Kena imbasnya gitu. Iya, itu bukan mimpi nak. iya cu, pas dia ngomong gitu itu bukan mimpi. Gue sih kalau gue jadi dia ya, gue pasti nanya lagi ke Siapa, nyokap Fet? gue. Apa maksudnya itu bukan mimpi, berarti ibunya Sudah sadar. Iya, Iya berarti maksudnya dia ngelihat ada orang. itu. Sudah lama kamu kembali. Iya, apa sudah lama tadi apa tuh? Ya gitulah. Apa ya? Jadi penasaran cuy. Iya cu, itu mantep sih menurut gue. Kalau jadi series, gue nonton episode selanjutnya aja langsung. Iyalah. Iyalah, siapa cu Sebelum yang mau bilang teh dijelaskan. itu? Iya, banyak yang harus dijelaskan tuh. Plot Iya. hole-nya banyak. Karena Pesugihan apa? iya, maksudnya gelas yang ngangkat sendiri pun, gue takut sih, jujur sih. Kucingnya belum Iya, kucingnya. Kucingnya juga. siapa ya kan? Iya. Kucing hitam itu yang pas ditatap katanya tatapannya kayak mau ngejemput kan? Hmm. Misteri bro, Seru misteri seru Itu juga seru ya. sih. Seru Seru sih. sih. Buat ceritanya seru sih. Tapi maksud gue terakhirnya ketika ibunya meninggal setelah 10 tahun bro, berarti Kayak gitu mulu tiap malam. Seru. iya. Iya kan? Nggak tahu ya, berarti kan dia Iya kalau lah. kurang lebih kayak gitu kan? Malam nambah juga. Iya sih. Jadi ada ayam goreng. Repot banget cuy. Bangun udah bukan nyeduh teh. 10 tahun coba ungkep berapa? ayam. Berapa hari? Berapa hari? 10 tahun berapa hari? 365 Iya, 3650. Gue takutnya Sehari nambah 1 cangkir. Bang. Boros cuy tehnya. makanya gue bilang, gue takutnya ada yang minta yang saya tawar deh. Gitu cuy, bahaya anjir. Kalau ada yang Boros juga ya. Iya. Ntar lama-lama Taiti. Seremonial manca. Bu Taiti. Iya. Maca bu. iya, yang hari malam ini baca. Iya. Ayo cok, bahaya cok. Resto aja. Iya cok. Tapi
Tapi serem sih menurut gue ceritanya itu yang pertama serem sih. Good ya untuk tim Oke lah. tim STM oke. Oke, Tim oke, STM oke. Memberikan Tanpa filter. penasaran. tapi. Selamat Anda menang. Oh, dia kan hadir di Oh, kita tanya. itu dia. Kalau gelagapan, AI. Siapa ya? Gua namanya ada. Oke, fix. Oh iya. nanti ntar. gak hadir. Apa? Nanti malah gak hadir. Apa? Nanti malah Hadir. gak Kan ini kan hadir. kita tayang setelah nobar. Oh setelah? Iya. Oke. Iya kan setelah nobar ntar kita. Tinggal kita komen, guys yang Boleh. tadi bohong guys, nggak bercanda. Tapi bagus cerita pertama, gua suka banget. Kita bisa validasi. Asik tuh ya jadi materi pas host ya. Bisa ditanya. Iya, boleh tuh. Di sana karena kan juga ada beberapa, ada Ghost Ranger Indonesia juga. Sahabat kita. Oh. Love you Ghost Ranger. Ada Ghost Ranger, Nah, bro. selanjutnya nih ya. Jadi, langsung. Halo Kak, jadi pengalaman aneh dan mistis ini saya dapat beberapa tahun lalu ketika saya tergabung dalam sebuah komunitas pencari misteri dan penguak urban legend yang kata orang, kumpulan orang-orang aneh karena nyari yang seharusnya nggak usah dicari. Hahaha. Ada sih Alias tapi kurang kerjaan banget. Facebook banyak tuh. Iya. Iya. Terus dia berarti tukeran sharing di post gitu. Sharing di post terus kadang-kadang ada Ketemuan gitu ya. gathering juga nyari. Dari Getrik anjing, Iya. tapi seru juga coy ya. Ada. Menurut gua. Coba kali ya, anjir di konten seru tuh. Iya, cuy. boleh. Kayak yang kayak nyusup ke komunitas-komunitas sekte-sekte. Iya, menarik sih Kat. Cara Kat, Mereka namanya. juga nyari juga mereka juga Iya. penasaran, Riz, karena beneran ada apa enggak rata-rata. Seru tuh. menarik buat konten OTM. Nah, jadi kegiatannya memang setiap 1 bulan sekali kami mendatangi tempat-tempat tujuh yang dibilang angker oleh masyarakat sekitar, lalu membuktikan apakah cerita tersebut benar ada atau hanya mitos belaka. Asik nih. Kita tanya tentang komunitasnya apa ya pas di nobar ya. Kebetulan saat itu kami sedang mencoba hal baru, tidak hanya sekedar explore atau uji nyali, tapi kali ini kami mengadakan sebuah permainan. Tempat yang kami gunakan ini merupakan sebuah komplek perumahan terbengkalai di daerah Sentul. Anjay, mana Fat? Coba cari. Areanya sangat luas. Oh, ada fotonya ntar. Areanya sangat luas. Saya lupa berapa luas pastinya, tapi kemungkinan sekitar 120 hektar. Karena memang dulunya itu adalah wilayah isinya ada beberapa komplek perumahan. Kenapa terbengkalai? Berdasarkan info dari Satpam yang jaga wilayah itu, karena akses air, listrik, dan jalannya yang buruk. Jadi satu persatu warganya meninggalkan lingkungan tersebut. Dan saat kami ke sana juga memang akses listrik sangat terbatas. Hanya menyala di sekitar pos penjaga aja. Selebihnya kami harus menggunakan senter ke tempat permainan berlangsung. Komplek tersebut sudah terbengkalai selama 10 tahun. Ini info yang kami dapat dari satpamnya. Kondisinya masih ada beberapa rumah yang berdiri kokoh, namun kondisinya sudah tidak 100% utuh. Nah, setiap kami mengadakan penelusuran, pasti sudah ada izin dari pemilik atau penjaga tempat tersebut. Nah, enaknya ada izinnya, bro. Jadi nggak asal masuk dan penjaganya juga ikut bantu mengawasi kegiatan kami. Singkat cerita, kami memilih sekitar 3 permainan yang diambil dari mitos yang beredar di internet. Permainan pertama terletak di dalam bangunan yang fotonya saya sertakan di paling atas. Permainan itu memanggil pocong. Anjay. Lihat dulu fotonya. Tuh, rumah terbengkalai. Ih, serem juga sih, Bro. Iya. Gokil. Kita bertiga kali ya? Gokil. Bisa kan kalau izin? Bisa. Tapi lewat dia aja komunitasnya. Terus rame-rame Yang suruh Kan tunggu. masuknya ganti-ganti Iya. pasti. gitu. Nah, habis itu tadi mana? Oh, kebetulan tugas saya saat itu adalah sebagai paramedis. Jadi nggak bisa stay di satu tempat aja. Harus keliling ke 3 tempat permainan di 3 tempat permainan itu. Untuk permainan pemanggil pocong, peserta harus memukul sebuah piring kaleng sambil membaca mantra yang sudah disediakan. Oh my god. Satu tim terdiri dari 3 orang. Nah, cakep, Cok. Hmm. 3 orang peserta dan hanya diterangi oleh 1 batang lilin. Lilinnya ini lagi. Asik. Kaleng sambil membaca mantra. Dan ketiga tempat permainan berlangsung, jadi mereka harus hemat penggunaan lilin tersebut. Dan saat game berlangsung, kondisi lilin harus dalam keadaan mati dan tidak boleh ada bantuan cahaya apapun dari senter ataupun cahaya HP. Setiap tim diberi waktu 5-10 menit. Tuh, cakep, Cok. Untuk melakukan permainannya dan merasakan interaksi yang ada. Tapi setelah permainan selesai dan waktu yang diberikan berakhir, tim tersebut harus sudah pindah ke tempat permainan selanjutnya tanpa harus menceritakan pengalaman atau interaksi saat melakukan permainan tadi. Oke. Dan semua pengalaman dan interaksi saat permainan berlangsung hanya boleh diceritakan saat semua permainan sudah selesai dan berkumpul di titik awal.
Di tempat pertama saya nggak stay lama karena pas sampai ternyata permainan sudah mau selesai, jadi saya nggak ngerasain hal aneh. Saya lanjut ke permainan kedua. Permainannya adalah memanggil kuntilanak dengan media ceker mentah dan mantra pemanggil pastinya. Gokil. Referensinya dari film Jeruk Purut. Keren, Cok. Di tempat kedua, saya datang tepat waktu. Jadi bisa menyaksikan jalannya permainan. Kejadiannya aneh mulai berlangsung di tim kedua. Yang mana letaknya di halaman luar rumah kosong, jadi masih ada cahaya bulan yang menerangi tempat permainannya. Ketika salah satu peserta mulai membacakan mantra pemanggil, beberapa menit kemudian mulai terjadi interaksi. Saat salah satu ceker yang ditaruh di tengah peserta tiba-tiba berdiri. Wow! Posisi ceker Gila. Jalan anjing. jadi lucu, Cok. Jalan. Jadi Toy Story. Jadi lucu. Jadi Toy Story anjing. Jadi mainan ya hidup ya. Geblek. Tapi ini mendekati Evil Dead menurut gue, guys. Main Mantra maksudnya. Iya, Iya, mantra, ada mantra. main Terus permainan. ada medianya sih. Iya. Evil pertama muncul dari media ceker, bro. Ternyata di sini. Nah, lalu cekernya jalan beberapa langkah dan ceker yang tadi warnanya putih sudah berubah warna menjadi agak kehitaman dibarengi dengan suara lengkingan ketawa. Jadi ayam cemani aja. Caranya gitu ya. Iya. Tapi masalahnya dia bilang, tadi udah tau lah siapa suaranya. Jadi jalan gitu, hehehe gitu, lucu, Jo. Ceker suara cewek, anjir. Iya. Moonwalk anjing. Cekernya moonwalk. Cuma maksudnya moonwalk-nya satu kaki aja jadi Anjing, Cok. Bahaya nih. Tapi berubah warna katanya. iya Jadi hitaman. Nah, ini kita validasi di Robar. Menarik nih orang nih ya. Terus apa lagi dia? Nah, Setelah itu apa? mana ya udah tahu. Kami semua diam dan hanya menyaksikan kejadian itu dengan mata kami. Yang kami kira hal itu cuma ada di adegan film horor, tapi malam itu benar kejadian di depan mata kami langsung. Ada peserta yang merasa takut, tapi langsung ada tim penjaga yang nenangin agar nggak ada kejadian aneh-aneh atau kesurupan. Nggak semua peserta punya kemampuan buat lihat yang nggak kasat mata, tapi malam itu semua orang ngelihat keanehan tersebut. Berarti mitosnya bener ya. Kalau di sana takut nggak? Apa? Kalau Takut di lah sana- ceker, Cok. Ceker cu. Terus lu bakal pegang. Enggak, cuma maksudnya takut nggak? Ceker. Kalau suara ketawa sih oke lah, serem. Ceker lari anjir. Lucu, kata lucu. Yang tendang Ya, tetep lah Is. Kondisinya malam, Iya Cok. sih, kondisi malam terus juga memang Iya. terbengkalai. Iya. Suara ihinya ada. Lu kalau lu Kalau ceker sih kayaknya enggak ya. Kalau sampai suara ketawa sih baru kayaknya deh merinding gitu. Cuma kalau ceker ini gitu dulu lah. Enggak mungkin takut dulu pasti. kan kita bertiga kan? Iya. Fet segitu aja. Cuk, itu ngeri sih. Ini menurut gua lebih ngeri dibanding cangkir tadi. Menurut gua. Iyalah. Iyalah. Iya, walaupun ceker ya, tetap tapi menurut gua gokil, Cok. Kita lanjut dulu nih ke permainan ketiga. Ketawanya itu, Bro. Permainan ini Nini Towok apa nih? Lokasi ketiga ini jaraknya agak jauh dari lokasi pertama dan kedua. Di sekitaran danau yang letaknya nggak jauh dari pos penjaga, jadi kayak di tengah-tengah komplek gitu. Permainan terakhir ini memang agak berbahaya, tapi tenang karena tim penjaga banyak di lokasi ketiga. Jadi permainannya salah satu orang tim harus menyanyikan lagu Nini Towok sambil menggendong dan mengayunkan boneka lalu menyisir rambut. Wah, Wow, gokil. Di antara kita bertiga siapa yang mau gendong? lu lah pasti Is. Dah. Gue nyisir, lu nyanyiin. Emang harus bukan yang gendong nyisir atau gimana sih? Iya, sebenarnya tapi kan bisa bertiga menurut gue. Bagi-bagi tugas, gue nyisir lu nyanyi, ya kan? Atau bisa main bass sambil main bass, teng gitu bisa, Cok. Nah, di 3 menit awal belum ada interaksi apapun, tapi masuk menit kelima gerik permainan udah mulai aneh. Pemain. Dia nyanyi, tapi suaranya udah nggak agak lain Orang yang kesurupan. dan dia tiba-tiba teriak lalu badannya bergerak sendiri, susah dikendalikan sambil agak berlari menuju ke arah danau. Untungnya tim penjaga menyadari keanehan peserta itu langsung berusaha untuk menarik peserta agar nggak masuk ke danau. Yang nanganin seingat saya ada 3 orang, padahal pesertanya cewek berbadan kecil, tapi tim penjaga agak kesulitan untuk menarik peserta itu. Dan salah satu peserta memang ada punya kemampuan khusus, jadi setelah pegang tim penjaga, peserta langsung terkendali. Setelah kejadian tersebut, kegiatan permainan segera dihentikan dan kami semua balik ke titik kumpul awal. Di sana kami masing-masing menceritakan pengalaman dan interaksi yang dirasakan saat permainan berlangsung. Semua kegiatan berakhir hampir subuh. Anjir, cu.
Lama ya. Dan kami semua istirahat sebentar sambil menunggu waktu ibadah sholat subuh bagi yang menjalankannya. Sebelum kembali ke rumah masing-masing, tidak lupa kami melakukan pembersihan agar hal-hal tidak baik tidak ikut sampai rumah. Ceritanya agak panjang dan mungkin kurang detail karena kejadian itu sudah sangat lama. Jadi saya sudah agak lupa. Berikut saya sertakan beberapa foto lokasi agar ada gambar lokasi seperti apa. Semoga cerita ini cukup seram. Bla bla bla. Tolong nama saya dirahasiakan ya Kak. Oke. Betul. Sudah kita rahasiakan. Gila keren sih tapi. Nice, ada foto apa boneka gitu. Enggak ada. Nggak ada. Menarik, Cok. Gila beneran di ini bro. Mau nggak Beneran- bertiga? Beneran rumah terbengkalai ya. Iya. Mantep sih. Kalau malam sih ini gokil sih. Serem sih. Gua Gila akuin, sampai ini ya, Serem sih. sampai apa? Kayak udah merambat gitu. Iya. Rumput-rumputnya ke gedung. Cuk, menurut gua epic sih. Serem-serem. Iya, ceker. The best. Tutur ceker ya. Tutur ceker is the best aja. Keren. Sekarang cerita ketiga. Anjay. Cerita kedua Evil Dead banget menurut gua. Karena menantang. Gitu Dan maksudnya. ada mantranya Ada dia. mantranya, Cok. Mantranya gitu. Dan menurut gua ya untungnya tidak ini ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak ingin, walaupun yang lari ke danau tuh nyaris tuh. Kayak gitu. Kesurupan. Resikonya kesurupan. Iya, menurut gua resiko paling besar kesurupan sih. Susah. Cerita ketiga, halo Sinema Tengah Malam. Perkenalkan, namaku bla 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 bla. Malam ini aku mau cerita pengalaman horor singkat yang terjadi tahun 2023. Jadi gini, aku anak bungsu dari 3 bersaudara. Kedua orang tua tinggal di Tangerang karena pekerjaan. Aku tinggal di Jakarta cuma berdua sama abang. Abang pertama udah nikah dan gak serumah. Suatu malam jam 10-an, abangku pulang dari kuliah malam. Waktu itu aku udah mengunci 2 pagar rumah, gembok, semua aman. Kebetulan besok weekend dan abang pertama mau datang ke rumah. Dia sempat chat malam, tapi aku nggak sempat balas dan akhirnya tidur. Oh ya, gambaran ilustrasinya biar jelas tuh kayak gini. Nggak ada. Tadi tampilin aja. Garasi, pintu, ruang tamu, gerbang 2. Oke. Terus sekitar jam 3 atau jam 4 pagi, aku kebangun dengan suara mesin mobil, kayak ada yang manggil. Waktu aku lihat lock screen HP nyala dan notifikasi dari abangku. Tapi aku nggak buka, mungkin aku mikir dia cuma ngabarin sudah sampai. Langsung aku bangun dan buka pintu garasi, karena kamar aku lebih dekat ke situ dibanding di ruang tamu. Pas aku keluar gerbang, karena kelihatan mobil di luar dan ada sosok yang berdiri katanya. Baru aja aku buka gembok dan slot pagar, tiba-tiba abangku teriak, "Dek, buka pagar ini. Ngapain yang di situ?" "Hah? Dek, buka pagar ini. Ngapain yang di situ?" Aku kaget. Waktu aku nengok lagi ke gerbang, ke gerbang 2, ternyata itu pocong. Anjing! Di situ aku langsung pingsan. Oh ya, gerbangnya ada 2. Iya, gerbangnya gerbangnya 2. Dia, misalkan dia buka yang ini, si abangnya nyuruh yang satu lagi, bukan yang itu. Iya. Cok, besok paginya aku bangun di kamar langsung cek HP, mau chat abang yang pagi, terus kepikiran notifikasi subuh itu. Aku tanya ke abang kedua, "Bang, si AA udah datang kah tadi subuh?" Dia jawab, "Ah enggak, dia baru ngabarin nanti siang baru datang." Jadi bingung dong ya, kayaknya nggak masuk akal. Aku coba biasain aja, pikirannya mungkin mimpi, tapi pas mau panasin motor di garasi, aku baru ngeh pintu garasi kebuka dan gembok pagar itu udah kebuka juga, padahal semalam aku yakin udah ngunci. Jadi pertanyaannya, ini mimpi atau nyata? Aku juga nggak tahu. Setelah itu aku cerita ke orang tua dan beberapa hari kemudian mereka datang bawa orang pintar. Ternyata rumah ini katanya memang suka ada yang ganggu. Ya, itu aja pengalaman horor pertamaku. Serem tapi juga bisa bikin penasaran. Update 2026 aku sudah pindah rumah dan ikut orang tua aku tinggal di Tangerang setelah lulus SMP. Lulus SMP 2026. Udah ada. Anda nonton Evil Dead nih. Kakaknya mungkin ya. Aku nggak ada foto asli rumahnya, jadi aku ambil footage dari Google Street ya. Yang mobil parkir. Oh iya. Ini rumah yang dulunya ya. Iya. Cuy, ini subuh sih serem sih. Tetap sih menurut gue. Pocong. Pocong, Cok. Kalau pocicu. Anjing. Tapi yang pocong kalau di kejadian itu sih gue Pingsan. kenapa pingsan ya? Kaget, takut, shock. Shock banget kali ya. Tapi kayaknya gue juga mungkin badan gue kayaknya nggak bisa gerak aja kali ya. Mungkin bisa Mungkin jadi kayaknya kalau itu freeze gitu nge-freeze ya. gitu ya. Lemes gitu ya langsung. Ih, Karena darahnya langsung naik ke atas ya. kali ya, nggak tahu gue Jadi bisa pingsan. konsepnya Iya, Cok. atau ilmu gaib atau gimana.
dibuat nge-freeze gitu ya. Iya. Gokil, Cok. Dibuat pingsan gitu atau energinya Harusnya ditarik. kok, energi. tapi kok ada CCTV sih penasaran sih Iya. gua apa yang dia lihat sih ya. Nggak ada kayaknya deh feeling gue kalau Iya. CCTV mah kosong gitu. Nah, lanjut nih ya. Cerita keempat. Selamat pagi. Kenalin. Baru berani nulis cerita based on my true story pagi hari. Karena kalau malam agak merinding juga. Serem berarti. Kejadiannya sudah lama banget, tahun 2000. Lagi senang-senang trekking diajak sangkatan zaman kuliah. To the point aja. Kejadiannya pas kami berlima akan nyebrangin sungai di malam hari. Leader kami bilang untuk beri jeda waktu sebentar karena khawatir ada hewan buas yang turun untuk minum atau memangsa di sekitar sungai. Saya refleks nengok di sekeliling yang gelap. Hanya ada pantulan cahaya dari bulan aja. Senter sudah dimatikan. Ternyata ada seonggok apa nih? Ternyata ada seonggok poci yang berdiri di atas pohon. Oh, pocong ya. Nggak hanya itu, tapi nggak kehitung jumlahnya, banyak coy. Anjir. Dan mereka semua berdiri di atas pohon seakan menatap hanya ke arah saya aja. Saking takutnya saya sampai nggak berani gerakin badan dan bicara ke teman untuk beritahu. Pas timingnya leader beritahu kalau sudah bisa lewat jembatan sungai, saya refleks ngerangkul teman saya sambil bisik, tolong, gue takut banget lihat banyak pocong. Teman saya kaget dan bilang nggak ada apa-apa kok di sini. Tapi saya yakin banget dengan penglihatan saya, ketika saya dan teman-teman saya mulai nyebrang, para poci itu turun dong satu persatu. Dan ada satu yang saya lewatin di sampingnya, wajahnya gosong, bau anyir, dan nyengat, aromanya nggak bisa dilupain. Setelah tiba di seberang, kaki saya lemas, saya nangis ketakutan sampai semua panik antisipasi nyari tempat aman. Sejak sampai saat itu, saya masih merasa mereka mengganggu dan mendatangi saya. That's my story. Bukan pengalaman yang menyenangkan pula, tapi malah berharap bisa mendapatkan tiket Evil Dead Burn. Oke. Seenggaknya ada ininya lah ya, pengalamannya bisa jadi gitu. Iya sih. Iya. Tapi pocong dari pohon turun gimana ya? Bayangin super Inilah apa? Kayak semut satu-satu. Jadi tangga. Iya, Cok. Gue kebayang, dan itu banyak katanya kan. Serem juga Naik, sih. katanya. naik gunung ya. Naik gunung. Tapi menurut lu ya, Jadi pengen naik gunung. penjelasannya apa yang dia lihat, Is? Pocong. Bener. Kalau teori Halusinasi. Zawin apa? Teori Zawin. Harus dilihat, Halusinasi. harus ditarik. Oh. Misalnya gini, kalau lu lihat sendiri, jangan lu lihat sendiri, lu bagi ke temen lu. Terusnya langsung Untuk validasi. disamperin. Enggak, lu validasi ke temen lu, gue liat pocong, lu lihat gak tuh pocong yang sama gitu. Kayak gitu. Jadi untuk temennya Tadi kan dia kita sama-sama validasi. sih. Apa? Tadi dia validasi. Ke temennya. Tapi kan temennya bilang gak ada apa-apa. Iya. Berarti apa? Nah itu gak tahu. Berarti Dia halusinasi. real. Ya, maksudnya kalau dua orang gue baru percaya, Is. Kalau tadi Maksudnya? ceker kan jalan tuh semuanya Oke. lihat tuh berubah warna pula tuh ceker kan, hitam gitu. Iya. Jadi menurut gue itu lebih nggak bisa gue jelasin gitu. Kalau sendiri misalnya lu yang lihat, pasti gue juga ngomong kan lah, Is, itu mah apa nggak tahu juga, tapi bukan lah, pasti gitu. Ya iyalah. Iya kan. Iya sih. Jadi pengen naik gunung, Bro. Serem juga sih tapi lumayan. Ini udah pernah naik gunung dia nih, ya kan? Tantangan-tantangannya apa? Gak ada sih. Ya, lu naik gunung apa sih waktu itu? Cikura ya? Apa ya? Tapi Nggak berapa? serem. Malam. Nggak ada apa-apa sih. Nggak tahu ya. Nggak dapat apa-apa sih. Padahal lu saat itu masih jadi orang yang penakut ya. Iya. Tapi kalau ke gunung terus uji nyali, mau nggak? Nggak Ke gunung ya, terus uji pasti. nyali. Sebenarnya gue lebih ke buat apa sih? Kadang kayak misalnya nantang ada Membuktikan, medianya bro. gitu. 10 juta? Enggak sih. Kalau itu iya ya, kalau itu gas ya. Berarti udah berani dia nih, Is. Dia tidak nolak kayak si Ampre. Motivated by money. Iya. Nah ini cerita terakhir. Oke. Cerita terakhir bro, nanti kita ini ya voting yang paling mana yang paling apa the best of the best. Oke. Cerita terakhir, jadi cerita ini ada atau kejadian horor yang pernah aku alamin di tempat kerja. Kejadian itu di toilet. Jadi aku kan kerja di salah satu toko elektronik di daerah Jaksel. Karena aku bekerja sebagai sales, pasti aku harus rapi dan wangi dong, biar percaya diri ketemu customer. Nah ada momen dimana ketika aku lagi di toilet, aku bawa pouch yang isinya barang-barang untuk aku grooming. Yang bikin ini jadi horor adalah ketika aku lagi sisiran, pakai pomade,
dan lagi menghadap kaca di posisi pouch. Aku taruh di atas WC duduk, di WC duduk dan ditutup, posisinya nggak miring dan sejajar aja. Tiba-tiba aku ngeliat dari kaca pouch itu bener-bener kayak ada yang narik. Tapi aku berusaha kayak diem aja, lanjut sisiran dan nggak mau heboh. Tapi mungkin ya penunggu toilet pengen dinotis sama aku. Itu pouchnya aku tarik sekencang mungkin sampai barang-barang yang ada di dalamnya jatuh semua. Setelah kejadian itu aku bikin status di WA dan ceritain kronologinya. Ternyata ada respon dari teman aku yang katanya bisa lihat, bilang di situ memang ada penunggunya, bukan anak kecil. Nih baca chat kronologinya. Anak kecil itu pucat umur 6 tahunan, tapi tadinya duduk depan lu, tag video duduk depan lu, tag video itu deket wastafel, cuma loncat di arah kloset, nggak punya teman main, energinya kuat banget, jangankan bisa disentuh pouch make up, dia bisa ngetuk cermin, nyalain keran, buka kloset, tutup, cebi semuanya anjing. Ini anak kecil, ini mah OB anjing. Cok, yang bener aja. Tadi juga nggak tahu lagi ngepot ketika ditarik, berarti kan kayak gini loh, Fred, kayak ngaca. Ini begitu, Cok. Yang ditarik dia. Pouchnya ditarik, dilap sama dia. Lagi beres-beres. Lagi beres-beres ya? Long lagi nih, tau lagi beres-beres aja. Udah panik aja. Goblok aja. Cok, tim apa ini, Cok? Cerita apa, Cok? Pemeran kelima ini, Cok. Tapi kita kasih lah. Anjing. Cok. Tapi dia melihat di depan matanya, anjir. Ada videonya cuy. Ada videonya? Enggak, videonya cuma dia ngeceritain ulang ceritanya. Oh. Wah, Tempatnya. Oh, ada tempatnya. Enggak, bukan tempat aslinya tapi dia reka ceritain tempat lain gitu. Oh, oke lah, effortnya. Effort. Oke. Tapi kita udah simpulin itu emang OB saat itu ya, ISS atau enggak ya? Kok OB? Tapi air kan kalau gelas bisa tuh air. Pouch nggak mungkin ya. Ditarik depan mata, anjir. Oh, ditariknya berarti shred gitu ya. Iya. Atau kalau dari yang sebelahnya? Oh, tarik-tarikan. Apa sih maksudnya? Sampai Sebelah. berantakan barangnya. Anjing, nggak ada orang tarik-tarikan. Lu serius gabal? Enggak kan dia pouch-nya di depan mata dia kan. Ditarik, gerak di depan mata dia maksudnya. Dia nggak Bukan. terima. Oh, bukannya cuma dipindahin doang. Tadi sampai isinya keluar kan. Coba. Oh. Tarik-tarikan Gua pikir sama setan, Cok. dipindahin terus jatuh. Iya. Tarik-tarikan. Tarik-tarikan sama setan. Kira-kira penasaran ya? Kenapa setan itu narik pouch ya? Dia mau ngapain coba? Anak kecil 6 tahun. Katanya. Sekali doang dia. Sekali doang di situ katanya. Iya kan? Ntar ketemu ya kita ya sama ini orang ya. Oh iya, ingat lagi ya. Iya kan. Sumpah kayaknya gue mention deh di sini kalau nggak Anjir salah. nggak tarik-tarikan, cu. Iya, nggak cuma sekali udah ditarik doang kan? Bukan cuma Cuma dipindahin. ditarik sampai jatuh si pouch-nya. Jadi dia ngaca nih. Heeh. Pouch-nya di belakang. Iya. Dari pantulan dia ngeliat tuh pouch-nya gerak. Terus dia diemin. Gerak lagi tapi sampai jatuh yang kedua gitu. Kabur kan dia baru langsung gitu. Iya, Cok. Gimana, cu? Tapi Di WC. WC sih anjing sih. Iya, bisa serem sih. gue ngerasa sih apa ya, tapi gak bisa dijelasin juga ya masalahnya ya, karena nggak ada orang kan Nggak ada soalnya. orang. Terus berarti kalau yang di bayangan gua gerak dikit, terus baru geraknya sampai jatuh kan? Mm-mm. Iya. Karena Yang kan habis gerak sekarang dikit kan dia dia kan diemin. ngeh kan, dengan ngaca digatin, pouchnya terus baru ditarik jatuh kan? Iya menurut gue. Males banget, mana harus beresin dulu lagi ya. Iya sih, benar. Iya, barang-barang. Saya udah takut aja. Iya. Gue sih kayaknya kalau gue keluar dulu deh, Keluar dulu, tapi manggil teman gitu panggil ya. teman gitu kan, untuk bantu beresin gitu. Tapi ya oke lah ceritanya lah. Menurut gue tetap terbaik adalah yang explore. Evil Dead bro, burn bro, bener-bener ceritanya burn gue banget tuh. Gila Iya cuy, sih. karena menurut gue itu yang paling dekat pertama dengan premis filmnya yang kita juga penasaran kan, ada nggak sih sebenarnya orang yang melanggar pantangan? Menurut gue udah nantangin cuy. Iya. Tar dulu, kalau di Evil Dead tuh ada nggak sih yang kayaknya nggak ada yang nantangin sih, mereka nggak tahu ya, mereka baca buku aja. Oh yang di 2013 kalau nggak salah kan udah ada larangan ya Is? Sebenarnya semua adalah bukan larangan sih, Warning. adalah kayak warningnya ya. Mantra ini akan membangkitkan apa the dead gitu. Iya dan Cuma tetap dilakuin. iya maksud gue kalau yang di
yang tadi tuh sama dia kayak lumayan menantangin juga sih sebenarnya. Iya, yang kedua mantep sih. Yang kedua mantep cok. Ceker. Ceker cok, hantu ceker cok. Iya. Sumpah itu bukan gue tanya sih, gue penasaran banget sih sumpah. Ayo kita join. Apa ya Pak? Pasti ada sih di Facebook tuh. Iya. Cuma yang mana tuh dia yang join? Oke, ntar kita tanya dia bro, kita harus join bikin konten. Ya, dia adalah orang yang akan gue tanya ketika di nobar nanti. Ingetin namanya ya. Tapi ya menurut gue cita-cita ini menurut gue tetap ya pengalaman horor orang kan beda-beda ya. Kayak kita nggak tahu kondisinya. Kadang gue juga kalau lagi takut ya bisa jadi ya semua yang ada di kepala gue keluar aja gitu loh. Dan ya valid-valid aja lu bila cerita ini dan fine gitu, tarik-tarikan poch sama setan gitu kan, pocong turun terus ceker gitu kan. Dan banyak lah cerita, gue juga main-main baca-baca juga banyak banget yang menarik yang bisa diceritakan dan bisa dieksplor juga sebenarnya ya, ditanya-tanya gitu. Dan ya menyambut Evil Dead Burn yang akan tayang 17 Juli gitu ya, dan menurut gue kayaknya sangat-sangat layak lah untuk lu menikmati lagi horor dengan genre yang fokusnya tuh ke gore gitu ya, creepy-nya dapat. Kadang tuh menurut gue ketika gue nonton Evil Dead gitu ya, kadang yang pengen gue tunggu atau pengen gue rasain adalah experience menakutkannya. Walau gue tahu evilnya udah serem gitu, pasti mukanya bentuknya serem gitu ya, dan dikejar-kejarnya dan matinya tuh pasti kejam cok, maksudnya Iya sih. bukan yang tiba-tiba gitu aja, pasti ada penyiksaannya. Kalau yang gue suka sih Evil Dead make up setan, orang yang kesurupannya sih. Iya. Salah satu yang the best Evil Dead cuy. Simpel gitu, meskipun kayak pucat terus matanya jadi freak, cuma creepy banget dah. Iya. Yang Rise tuh yang di lobang. Iya tuh, gila. Kalau ini yang ini, kalau lihat trailernya yang minum dari lilin yang di apa namanya di lidahnya di gini. Iya, make upnya selalu keren. Gitu. Dan Sam Raimi sebagai produser lagi ya masih gitu, jadi memantau ini. Dan Sam Raimi juga bilang jangan terlalu, maksudnya jangan jadi beban gitu ya, maksudnya dalam arti jangan ngikutin gue banget, lo bebas ekspor bisa yang lo ekspor. Dan akhirnya dia memilih kembali ke core utamanya, anjay, desa, dan sangat menarik menurut gue. Nice. Jadi kita akan tungguin aja Evil Dead Burn tayang 17 Juli di bioskop gitu. Dan lo berdua bukan comeback, Ferdian lagi main-main aja special episode gitu. Jadi kalau ada cerita horor boleh diceritakan nanti. Nathan nanti ada cerita horor ya. Jadi mungkin bisa di next episode. Seru, menarik bro gitu. Di opini tengah malam lah kita main-main lah. Tapi ini karena kenapa di STM, karena juga kita ngebahas tentang film Evil Dead Burn juga. Jadi kita sangat menunggu kira-kira filmnya akan segor apa, dan nanti pasti reviewnya akan keluar kok. Yoi. Oke, segitu dari Sinema Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.